Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Tria Fajadila. Saya dari kelas 1A Sarjana Kebidanan Terapan. Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah peluruhan atau pengikisan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya. Adapun hormon-hormon yang mempengaruhi menstruasi, yang pertama itu FSH atau Follicle Stimulating Hormone, yaitu hormon yang merangsang ovarium agar memotongkan sel folikel di depan lobus hipofisis atau disebut hipotalamus. Yang kedua yaitu LH atau Luteinizing Hormone, yaitu hormon ini dihasilkan oleh ovarium untuk merangsang proses ovulasi atau hipotalamus. Yang ketiga yaitu hormon estrogen. Hormon ini berfungsi memicu pertumbuhan endometrium menjadi lebih tebal atau ovarium. Yang keempat yaitu progesteron. Hormon ini berfungsi untuk melunakkan dinding endometrium sehingga menjadi lunak seperti karet busa atau corpus luteum. Yang kelima yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pelepasan hormon FSH dan atau disebut H setiap bulannya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan diagram di atas, yaitu untuk grafik ini kita bisa mulai dari bawah, yaitu fase menstruasi ini dibagi menjadi 3. Ini kan ada skapnya setiap pembagiannya. Fase pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga itu fase pasca ovulasi. Yang pertama itu fase menstruasi ini rentangnya 5 hari. Bisa kita lihat yang paling bawah yaitu grafiknya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk fase menstruasi. Yang kedua yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang memicu tentang menstruasi. Pemicu sama dengan hormon ini. Jadi FSH ini terjadinya peningkatan estrogen dan LH. Folikelnya lebih matang. Dari folikel primer menjadi ke folikel sekunder. Nah, apa yang terjadi? Dinding rahim ini jadinya menyeluruh. Karena dinding rahim menyeluruh jadilah menstruasi. Nah, yang kedua yaitu fase praovulasi, rentangnya 9 hari, mulai dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Nah, apa yang dipicu karena terjadinya FSH yang memicu terjadinya peloncahan dari LH dan estrogen. Folikel sekunder ini lebih matang, mematangkan folikel degraf yang ada di intinya. Jadi dinding rahim ini makin menebal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa fungsinya sebagai antisipasi kalau terjadinya pembuahan. Nah, saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu fase pasca ovulasi. Bisa dilihat dinding rahim makin menebal, sementara tidak ada lagi estrogen dan LH-nya karena memang tidak dibuahi. Jadi di sini yang berperan adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini memicu kematangan dari corpus luteum. Jadi dinding rahim yang menebal tadi, karena tidak ada LH dengan estrogen, corpus luteum ini mengirimkan sinyal kepada si otak aja ya. Nah, dia berbicara, otak nggak ada lagi nih estrogen dengan LH karena tidak dibuahi. Lalu si otak inisiatif meningkatkan hormon progesteron. Lalu dinding rahim ini menebal. Nah, terjadinya penebalan jadi menyeluruh. Dan yang menyeluruh tadi itulah terjadinya menstruasi. Jadi, semisalnya ada darah kita yang menggumpal saat menstruasi, itu termasuk dari hormon progesteron yang menyeluruhkan dinding rahim tadi. Dan juga ada lagi darah yang sebelumnya belum keluar dari haid fase pertama tadi. Ini saya bisa sampaikan. Baik, jika ada kata-kata yang tidak jelas atau tidak diinginkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.